orang tua tentunya atau yang lebih senior nggak boleh henti-hentinya untuk terus memberikan edukasi ya, pemahaman bagaimana benefits atau manfaat kalau kita itu punya sikap, perilaku, bahkan kultur menabung. Dengan Slick ini seseorang calon tenaga kerja itu bisa di tracking riwayat keuangannya. 100% wage atau salary yang kita terima dari tempat kita bekerja. Ngomong sama diri sendiri, 30% dari uangku itu kamu tabung. Halo Sobat Investor, kembali lagi dalam Fincast bersama saya Prisa Sampodatu. Saya harapkan Sobat Investor dimanapun berada semuanya dalam kondisi sehat. Dan Sobat Investor yang di sini sehat ya? Tidak terganggu polusi-polusi di Jabodetabek ya? Tidak. Bukan itu yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Bahasan kita kali ini tuh persoalan yang juga klasik tapi kok kayak sulit banget dipenuhi gitu ya, yaitu menabung khususnya untuk generasi muda. Mungkin banyak nih yang resolusinya dari awal tahun pengennya tabungannya sampai akhir tahun sekian. Nah, progresnya udah sejauh mana? Nggak terasa kita udah mau masuk lagi di bulan September. Nah, apa aja nih yang menjadi faktor yang membuat mungkin menabung ini masih suka tersendat ataupun justru mungkin ada yang masih gagal atau justru malah minus gitu ya karena banyak ngutang. Itu yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Dan mungkin juga yang menjadi faktor itu adalah karena generasi muda ini banyak dekat dengan teknologi, media sosial. Jadi banyak sekali godaan-godaan untuk melakukan pembelian terhadap barang-barang yang mungkin lebih ke konsumtif ini itu gitu ya. Nah, kali ini kita akan langsung membahasnya. Sudah ada narasumber yang spesial tentunya. Ada Mas Rian Kiryanto, ekonom senior dan juga associate faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Mas Rian, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Oke, Mas Rian, menabung gitu ya, kenapa sih kok kayaknya masih menjadi persoalan klasik generasi muda? Bahkan sekarang kan banyak tuh survei yang membuktikan bahwa yang kebanyakan melakukan pay letter, kemudian juga pinjol itu justru yang masih muda. Ya. Analisis saya mengatakan bahwa kenapa banyak anak-anak muda kita ya, baik yang generasi milenial maupun Gen Z ya, itu tingkat literasi untuk menabung itu kurang optimal. Saya tidak mengatakan rendah, kurang optimal karena mereka tumbuh dan berkembang di era yang serba praktis dengan berbagai perangkat teknologi yang begitu canggih. Tiap hari mereka berkawan dengan smartphone-nya dan sebagainya, dengan tab-nya, dengan gadgetnya, yang ini membuat ruang mereka untuk melakukan aktivitas saving ya, menabung menjadi berkurang. Bahkan sebaliknya ada kecenderungan di antara mereka itu lalu spirit spending-nya itu lebih besar ketimbang mereka untuk melakukan aktivitas saving atau menabung. Meskipun mungkin juga sebagian dari mereka masih memiliki ketergantungan kepada ortunya, ya ortunya. Dalam arti mereka secara keuangan belum mandiri. Nah, oleh karena itu kepada orang tua tentunya atau yang lebih senior nggak boleh henti-hentinya untuk terus memberikan edukasi ya, pemahaman bagaimana benefits atau manfaat kalau kita itu punya sikap, perilaku, bahkan kultur menabung. Memang menabung adalah bagian dari kita menyisihkan setiap kita punya income atau penghasilan untuk motif berjaga-jaga, di mana sewaktu-waktu di kemudian hari kita membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, di saat itulah kita menggunakan uang tabungan kita. Jadi kita nggak usah tadi sampaikan Prisca harus kemudian kejeblos di layanan pinjaman online. Ya kalau legal nggak apa-apa, takutnya yang pinjaman online ilegal. Kalau legal ya juga kan? Tapi sulit untuk melakukan pembayaran kan banyak tuh yang katanya sekarang perusahaan menerima pekerja baru itu juga dilihat dari track record BI checkingnya. Ya, jadi kaitannya ini kan kemungkinan menjadi pelate atau regulasi baru di mana setiap calon worker atau employee harus salah satu requirement persyaratannya adalah lulus tadi dari verifikasi, namanya sih kalau dulu kan BI checking ya, Bank Indonesia checking, sekarang berubah menjadi Slick
Slick ya? SLIK. Jadi hati-hati berarti ya? Lebih hati-hati karena dengan Slick ini seseorang calon tenaga kerja itu bisa di tracking riwayat keuangannya. Misalnya apakah dia pernah punya tunggaan di sebuah bank atau di sebuah lembaga non bank, misalnya leasing atau multi finance. Nah, kenapa instrumen aturan ini akan diterapkan? Ini untuk mengetahui bahwa profil calon karyawan ini itu betul-betul clear and clean, bersih gitu, tidak pernah menunggak. Nah, definisi tidak pernah menunggak itu adalah ini masalah kedisiplinan. Berarti calon pegawai ini betul-betul disiplin, comply, patuh dengan rule of the game, dengan aturan, sehingga dia memiliki eligibility atau kelayakan untuk bisa kita tarik sebagai tenaga kerja baru. Iya, itu spiritnya. Jangan sampai bergabung dengan sebuah corporate gitu ya, minjam sana sini, jadinya kan mengganggu gitu ya. Kalau tadi kita kembali lagi ke penjelasan mengenai menabung, mungkin ada juga persepsi yang merasa bahwa menabung itu kan seharusnya tadi Mas Rian bilang bahwa kita menabung untuk berjaga-jaga. Disebut menabung juga nggak sih kalau misalnya generasi muda tuh, saya yakin kebanyakan tuh justru ngumpulin uang, traveling, ngumpulin uang, beli sesuatu. Itu gimana tuh kalau fenomena kayak gitu? Ini kita harus hati-hati melakukan assessment event-event seperti ini. Misalnya seseorang anak muda, mereka melakukan traveling, ya, kemudian traveling, tetapi semata-mata motifnya bukan sekedar traveling untuk happy ria, tetapi di sana ada maksud tertentu. Misalnya dia cari sebuah spot-spot yang bagus, dia leverage, kemudian dia jadikan suatu menjadi komoditas, ya, yang itu bisa dimonetisasi, ya, bisa dikomersialkan dan memberikan nilai material, ya, dalam bentuk uang misalnya dia jadikan sesuatu sebagai sebuah karya kreatif, itu bagi saya nggak apa-apa. Ini masalah creativity. Anak-anak muda sekarang sangat heavy dengan creativity. Tetapi sebaliknya, kalau anak muda itu sekedar memang betul hanya happy ria, ya itu menurut saya agak boleh, nggak dilarang. Tapi jangan selalu gitu ya. Frekuensinya, kemudian managing pengelolaan daripada frekuensi untuk dia leisure time atau vacation itu diatur sedemikian rupa. Jadi jangan sampai terlalu bahasa ekonominya tuh inefisien atau boros gitu. Nah, ini pasti wajah-wajahnya nih inefisien, boros. Enggak. Iya. Nah, pasti pengen tahu dong ya gimana sih supaya kita nih bisa mindful living, hanya fokus pada apa yang mungkin kita butuhkan, kemudian nggak FOMO dengan apa yang ditampilkan mungkin oleh selebriti ataupun juga influencer di media sosial atau apa yang kita lihat begitu ya. Karena saya khawatirnya generasi muda sekarang itu banyak yang sulit kayaknya membedakan mana sih sebenarnya yang merupakan kebutuhan, mana yang sebenarnya merupakan hanya keinginan. Setuju. Jadi Prista, ini kita bicara mengenai self control, ya, pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu relasinya adalah dengan priority, ya, prioritas. Mana yang kebutuhan yang betul-betul kita prioritaskan dan mana yang tidak. Kita harus ada semacam skala prioritas. Sekiranya itu masuk top urgent, do it nggak apa-apa, belanjakan, konsumsi nggak apa-apa, beli nggak apa-apa. Tetapi kalau itu hanya sekedar sesungguhnya kita memberi sesuatu itu, tapi kita tidak butuhkan, hanya karena menuruti keinginan, nah itu yang nggak benar. Nah, ini harus kuncinya adalah tadi pengendalian diri untuk kita tidak tidak boros dan sebagainya. Dan yang kedua, be yourself. Jadilah diri kamu sendiri. Jangan sampai karena idolanya pakai atribut yang serba wah, kemudian dia ingin menduplikat dirinya seperti orang itu, seperti idolanya. Tetapi dia masih bergantung sama orang tua, dia belum punya income sendiri. Nah, akibatnya kemungkinan tadi nabrak-nabrak. Gimana cara nabraknya? Cari ini aplikasi pinjaman online dan sebagainya. Nah, dia mulai berperilaku yang sebetulnya tidak produktif, sebaliknya dia justru malah berperilaku konsumtif yang tidak baik untuk dirinya sendiri.
kedepannya nggak baik karena dia akan dikejar-kejar bagaimana dia harus memenuhi kewajibannya setelah dia meminjam uang di lembaga keuangan tadi. Gitu. Oke, boleh share dong Mas Rian budaya menabung di lingkungan Mas Rian misalnya keluarga atau Mas Riannya sendiri pas masih muda sampai dengan saat ini tuh kira-kira paham gimana? Jadi gini Priska, kebetulan saya bersama istri hidup di dalam sebuah keluarga yang kita hidup dengan lingkungan keuangan, ya. Saya kerja di bank, istri kemudian di bank sentral gitu. Jadi kita tuh kehidupannya adalah kita bicara ekonomi, bicara keuangan. Nah, suka tidak suka anak-anak kami ya 3 orang itu relatif literasi finansialnya lebih baik mungkin dibanding peernya. Ada satu testimoni yang menarik. Anak saya nomor 2 ya, Yosefin, dia kuliah di ITB. Dan menurut saya anak ini cuek, namanya art, namanya desainer ya, cenderungnya cuek mengenai finansial investasi itu dia nggak ngerti. Sampai suatu ketika saya terkejut, ayah, kalau lembaga investasi ini menurut ayah ini terdaftar nggak di OJK? Kaget saya. Kenapa dek? Aku mau invest di sini, invest loh. Tak cek, nah lembaga ini rumahnya terdaftar. Saya bilang, dek, lembaga ini terdaftar. Kalau Yosi mau invest silahkan, nggak apa-apa ini terdaftar. Memang tabungannya ada kan? Tabungan aku ada ya. Tapi ini kan aku suka dapat part timer dapat pendapatan, penghasilan. Aku bingung kalau aku taruh di tabungan kan bunganya kecil. Mulai ngerti dia. Makanya aku coba-coba untuk invest. Itu true story anak saya yang nomor 2 itu. Yang masih kuliah padahal ya? Masih kuliah. Yang menurut aku anak ini kan nggak ngerti ekonomi. Namanya juga desain seni rupa gitu loh. Tapi ternyata dia punya pandangan itu. Yang kedua, testimoni kedua saya. Anak saya nomor 1 ya, si Raditya. Waktu itu dia ngambil S2 di UI MM kan. Kuliahnya online. Jadi kuliahnya di rumah. Suatu ketika saya cerita sama anak saya itu mengenai kripto. Saya bilang, "Kak, sekarang ini banyak orang main kripto, tapi kripto itu kan underlying-nya kurang jelas. Kita nggak tahu bagaimana ke depannya gitu." Anak saya jawabnya apa? Ini yang mengejutkan saya. "Ya betul ya. Tapi minggu lalu aku udah check out dan aku udah cuan." Saya kaget. Saya baru memberitahu ternyata dia sudah main. Udah selangkah di depan. Bahkan udah check out, udah tahu dia. Kayaknya cuannya segini. Kemarin saya udah ngelepas .coin. Okay. Dan saya tahu .coin itu baru saja listing di New York Stock Exchange. Nah, itulah. Ini tingkat pengenalan ya literasi keuangan anak-anak saya sendiri seperti itu. Nah, mudah-mudahan sebagai orang tua nggak ada salahnya, bahkan menurut saya harus untuk mulai mengeducate ya kepada anak-anaknya benefit manfaat dari kita investasi, menabung dan seterusnya. Ini kan ibaratnya kalau kita mengambil teorinya Nabi Yusuf ya kan, berjaga-jagalah seolah-olah nanti akan ada musibah-musibah kan itu. Jadi kita saving itu dalam konteks itu. Suatu ketika kita butuh ya kita nggak usah kelimpungan nyari kemana. Nah ini juga ini harus disiplin. Nggak bisa hari ini nabung terus diam lama nabung. Nanti bukannya dapat bunga, ya karena tiap bulan itu kan ada beban yang harus dipotong dari saldo kita. Itu namanya maintenance buku tabungan kan gitu. Harus komit ya. Harus komit. Nah komitmen itu kan wujud daripada disiplin tadi. Disiplin. Nah untuk disiplin ya kalau misalnya tiba-tiba Mas Hatim ngajak saya, "Pak Rian yuk kita nonton film." Kebetulan saya lagi nggak punya cash ya saya akan jawab sorry saya nggak bisa gitu. Atau traktir lah gitu ya. Gitu. Atau nggak punya uang tapi pura-pura traktir misalnya. Nah itu perilaku simple thing gitu. yang harus kita hindari gitu. Ini ada sobat investor nih yang pura-pura suka traktir ya kan. Tapi habis nater garuk-garuk kepala. Mas Rian, mungkin jadi pertanyaan juga ya dari ya sobat-sobat investor di sini kemudian yang di rumah. Oke. Ngomong sih gampang ya nabung itu, tapi kalau nggak ada yang mau ditabung gitu, mau kebutuhan sehari-hari aja, makan, transportasi aja sulit misalnya kayak gitu Mas Rian. Pernah dong mengalami masa-masa di awal? Oh ya. Awal yang baru merintis, bahkan ada yang mungkin belum punya pekerjaan udah mencari kemana-mana. Ya mau nggak mau kita kan harus betul-betul uang yang sekecil apapun yang ada di kita
kita gunakan betul-betul seperlunya. Ya, artinya gini, kita lihat kawan kita, aduh makannya di McD misalnya. Dengan uang ini saya nggak mungkin makan di McD, ya terpaksa terus makannya di mana? Ya sudah sama, makannya apa? Internet Indomie sama kornet. Loh, biasa ya. Ya kan? Saya bisa ngomong gini, saya mengalami proses itu. Ketika kita masih, maaf kata, penghasilannya masih ya istilahnya di bawah UMP ya atau UMR, ya itu harus kita lakukan. Ya pada saat itu kita menjalani yang namanya survivalitas. Bagaimana kita bertahan dulu. Bertahan dengan harapan ya suatu ketika kita punya income yang lebih baik. Nah, saat itulah kita udah mulai berani tadi yang bisa sampaikan. Kita dapat sekian rupiah, 20-30% kita sisihkan untuk saving. Nah, itu. Oke. Itu. Mas Rian, sebenarnya apa sih yang menjadi ancaman utama kalau kita tuh tidak saving, tidak menabung misalnya? Misalnya kalau pegawai kantoran ataupun yang ataupun pegawai ASN atau apapun lah gitu ya yang dapat gaji tiap bulan. Jadi ketika dia habis gitu, akan bulan depan masih dapat gaji, bulan depan masih gajian lagi. Kayak gitu tuh khawatirnya tuh apa sebenarnya, Mas Rian? Baik. Dia harus punya semacam, kalau saya ya, itu namanya perencanaan keuangan sebetulnya. Ya, perencanaan keuangan. Makanya teorinya kan begini, 100% wage atau salary yang kita terima dari tempat kita bekerja, ngomong sama diri sendiri, 30% dari uangku itu kamu tabung. Ya. Nah, the rest-nya itu kan istilahnya kalau dulu kita masih baru masuk dunia kerja, sekian persen untuk bayar kos-kosan, bayar pulsa, langganan ini itu dan sebagainya. Dah. Tenang, tapi saya punya 30% yang setiap bulan saya simpan di rekening saya sehingga suatu ketika saya butuh sesuatu, saya punya kecukupan uang. Saya mengalami betul-betul ini true story. Saya tuh pengen punya apa coba? Kalau awal kita habis ini, kan cita-cita kita kan pertama kali nanti harus punya rumah. Belum punya rumah apa? Kan kontrak dulu. Kontrak kan bayarnya sekaligus, nggak bisa dicicil kan. Nah, itu dari tabungan yang berbulan-bulan saya kolek itu menjadi uang untuk bayar kontrak. Nah, setelah kontrak kan cita-citanya pingin punya apa? Rumah kan? Rumah. Ya, di rumah itu kan ada namanya DP, down payment. Nah, down payment itu juga hasil dari kumpulan yang tiap bulan saya sisihkan. Berikutnya kan kadang-kadang kalau kita kerja harapannya adalah dapat ini. Ini yang penting nih, variable income. Variable income itu adalah salah satu wujudnya itu bonus. Ya, bonus atau orang lain mengatakan tukin lah, tunjangan kinerja. Itu apapun. Nah, itu jangan diotak-atik. Langsung masukkan rekening. Nah, itu tuh iya. Yang suka langsung masuk rekening. Karena itu terkadang dianggap durian runtuh. Ini adalah bonus ya, harusnya ini untuk bersenang-senang gitu. Have fun. Kan kita harus ingat, berenang-renang dahulu, bersusah-susah kemudian. Waduh. Itu yakinlah going forward ke depan kita akan happy menikmati kesengsaraan temporer kita. Kesengsaraan sementara kita. Kan nggak selamanya kita menderita. Ya kan? Tahan dulu lah. 3 bulan, 6 bulan gitu. Dah punya rumah kan? Ya walaupun rumah. Terus kan pingin punya mobil. Nah ini dari penyisihan ini. Akhirnya betul-betul kita punya. Nah, mengenai rumah kan harus ada down payment. Ya dari ini. Down paymentnya adalah kan 30% dari nilai rumah yang akan kita kita beli itu. Sisanya kan dari pinjaman bank atau kredit pemilikan rumah. Mas Rian, karena saya juga adalah generasi muda, tapi meskipun bukan Gen Z, ketawa jangan ketawa. Itu tuh kadang udah skeptis duluan nih Mas Rian melihat apalagi khususnya di kota-kota besar ya, harga rumah tuh kan sudah mahal. Kayaknya kita berpikir, waduh saya harus bayar kredit 20 tahun ke depan, kayaknya juga nggak bakal kebeli nih misalnya gitu ya. Jadi skeptis duluan dengan goals yang seharusnya terpenuhi, misalnya hunian, kendaraan dan lain sebagainya. Jadi kayak menikmatinya tuh yang hari ini aja gitu. Makanya kalau kita punya ekspektasi itu pengharapan. Ya kita harus kita plan. Seperti yang saya ceritakan tadi, 3 tahun saya harus punya rumah dulu, kemudian setelah itu baru punya mobil. Nah, setelah itu lengkap kan baru kita istri kita punya anak. Tapi semuanya kan udah tersedia. Mohon maaf, nggak mungkin kita berkeluarga akan ngontrak terus. Kebayang nggak teman-teman?
ya kan. Kemudian kita punya anak masih harus pindah-pindah rumah karena kita kontraktor alias pengontrak rumah, kan nggak bisa begitu. Jadi harus di-plan. Nah, menuju masa keindahan itu kan ada masa penderitaan yang saya bilang tadi. Tapi yakinlah masa penderitaan itu sifatnya temporer, jangka pendek, nggak akan seterusnya. Ya, kemudian kuncinya kita harus mendisiplinkan diri kita. Mohon izin bagi pasangan yang belum menikah, mungkin pasangan ngajak, yuk kita nonton film, kita makan enak dan baik. Ya mungkin harus, maaf kata, kita harus bisa betul-betul sepakat. Minggu ini kita makan di rumah ya. Minggu depan boleh kita makan di restoran. Itu harus ada deal, harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Komit gitu ya. Harus ada komit. Yang ketiga tadi, semakin besar kita punya revenue atau penghasilan, tentu saving kita atau investasi harus makin besar. Bukan pengeluarannya yang makin besar. Betul. Makanya tadi saya bilang, misalnya ada tunjangan kinerja, ada bonus tahunan dan sebagainya, itu diselesaikan. Yakinlah suatu ketika kita perlu loh. Misalnya tiba-tiba, mohon izin bagi yang udah yang family, tiba-tiba anak sakit, kan harus ke rumah sakit. Rumah sakit kan, ya mohon izin ada BPJS kesehatan, tapi kan tetap kita harus mengeluarkan cash money sendiri karena kan tanggungan BPJS kesehatan itu ada limitnya, ya kan. Begitu melampaui itu, ya kita sendiri yang harus cover gitu. Dan kita harus percaya ke depan itu dua aspek nih, Frisa. Biaya pendidikan dan biaya kesehatan itu semakin mahal, bukannya semakin murah. Nah, kalau kita nggak mulai mencicil ya, mengangsur untuk kita saving atau investasi, ya nanti kita akan menjadi begini aja. Nanti kita lihat teman-teman kita, kok temannya udah ganti mobil, ganti rumah, kita masih begini-begini saja. Nah, tapi jangan melihat teman-teman itu kok mereka ganti mobil, ganti rumah kok enak. Bukan, mungkin mereka juga mengalami penderitaan. Tapi begitu mereka udah jadi, kan kita ngelihatnya udah jadi. Waktu mereka jatuh bangun kan kita nggak pernah melihat. Nah, orang kadang-kadang maaf kata melihatnya, hari ini Pak Hatim kok kelihatan keren ya. Tapi untuk menjadi keren itu kan Pak Hatim udah jatuh bangun. Nggak lihat proses jatuh bangun, cuma lihat yang indah-indah doang pagi, gitu ya. Besok bangun segera bekerja lagi tadi. Gitu. Ini kayaknya belum terlambat ya, karena kan bonus akhir tahun kan juga belum gitu ya, dan mungkin ya itu pendapatan setiap bulan juga kan masih ada bulan-bulan berikutnya. Nah, berarti kalau misalnya mau menabung itu bukannya sisa dari pengeluaran ya, tetapi harus sudah disisihkan sebelum kita pengeluaran rutin ya. Betul. Malah harusnya dua ya, selain saving, satu lagi investasi. Ini saya mau testimoni di forum ini. Saya tuh kalau dapat bonus ya, itu saya biasanya langsung lari ke Cikini. Bukan Cikini Gondang Dia ya Pak ya? Cikini. Itu ada pasar Cikini dan sampai sekarang tokonya masih ada. Namanya apa? Toko emas. Karena saya suka emas. Jadi itu menjadi salah satu instrumen investasi. Mas Jawa maksudnya. Betul, saya akuin itu ya. Nah, emas ini kan sifatnya apa? Marketability-nya tinggi, liquidity-nya juga tinggi. Ya, waktu kita beli 1 gram katakanlah sekian tahun lalu 500.000, sekarang harganya udah hampir 1 juta per gram. Saya tahu kan, ngikutin soalnya. Itu. Nah, ini bagian dari tadi Frisa. Kalau punya lebih ya kita bisa sisihkan untuk invest, satu lagi untuk saving. Karena saving itu at any time bisa kita break. Ya kan? Priska punya rekening akun ya, misalnya di BNI Taplus, suatu ketika BU langsung kita bisa withdraw lewat ATM atau apapun gitu, atau lewat mobile banking. Tapi kalau kita beli instrumen investasi misalnya, ya tadi saya bilang emas, beli properti, beli emas, itu kan butuh waktu untuk kita mendisburse atau mencairkan. Nah ini trik-trik seperti ini bisa yang harus kita pegang pedomani sehingga kedepannya hidup kita tuh tenang, tidur juga nyenyak, nggak kepikiran, nggak dikejar-kejar debt collector, bla 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 kayak gitu. Baik, berarti nabung, sisihkan untuk menabung, kalau bisa ya untuk investasi. Kemudian kalau punya utang, terlanjur punya utang. Oke, kalau punya utang, ya utang itu kan marwahnya harus dibayar, ya harus dibayar. Ya kalau kita memang punya kecukupan berkat atau rezeki untuk kita memenuhi kewajiban kita, do it, kerja, lakukan ya. Jangan ditunda-tunda untuk memenuhi kewajiban, karena nggak enak tidur punya utang. Nanti makin numpuk ya. Ya, masih numpuk. Tetapi kalau kita mampunya parsial, nggak apa-apa.
kita janji aja saya baru punya sekian, saya angsur dulu ya. Nanti penutupannya apa penyelesaiannya nanti ya bulan depan kayaknya aku dapat tunjangan kinerja misalnya. Enggak apa-apa. Tapi selesaikan dulu. Kan mohon izin kan nanti kalau orang meninggal dunia ya Pak Hatim kan ditanya utangmu selesaiin dulu kan gitu kalau nggak salah. Ya kan, kalau enggak nanti kan diwariskan ke ahli warisnya ya. Itu jangan sampai kita meninggalkan dunia ninggalin warisan gitu. Warisan utang gitu ya. Oke. Warisannya tuh ya rumah, mobil mestinya. Nah, satu lagi bisa sebelum saya lupa mohon izin. Tadi saya bilang satu lagi mengenai prioritisasi kebutuhan ya. Itu jangan sampai kita mudah tergoda untuk mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang sesungguhnya tidak kita butuhkan. Tapi dari singgung. Nah, itu fenomena sekarang sedang terjadi. Itu namanya pin up demand. Yaitu ketika seseorang masuk ke sebuah merchant atau toko atau mall, sesungguhnya dia pingin lunch, ya, makan siang bersama teman-teman atau keluarga. Tiba-tiba dia nengok ke kanan ada merek branded. Ada tulisannya 50%. Ini kaki yang tadinya harusnya lurus belok kanan. Nah ini namanya fenomena pin up demand, ya, yaitu ketika orang terdorong membeli sesuatu yang sesungguhnya tidak kita butuhkan. Tapi karena kita menganggap bahwa ini kita bisa memperoleh keuntungan karena biasanya harga senormal sekian, terdiskon, kenal lah kita ya. Tapi kan prioritasnya nggak masuk sebetulnya. Ya. Nah ini. Ya, ditambah lagi Mas Rian sekarang tuh ada pay later dan kemudian promo-promonya banyak, apalagi pinjol-pinjol iklannya tuh setiap kita buka internet atau mencari sesuatu muncul lagi tuh iklan pay later, mau dana tunai sampai puluhan juta. Gini bisa buy no pay later itu boleh kita lakukan kalau inflasi di negara kita tinggi. Ini yang dilakukan oleh Argentina sekarang. Argentina itu inflasinya hari ini ya 115,5%. Maka yang dilakukan warga Argentina adalah tadi prinsip nomor 1, buy no pay later. Kenapa pay later? Karena asumsinya kalau nggak beli sekarang besok harga barang udah naik karena inflasinya tinggi. Jadi negerinya Lionel Messi ini itu inflasinya paling tinggi sedunia. Setelah Zimbabwe kemudian ada Turki, tapi Argentina paling tinggi 115,5%. Maka suku bunga di sana itu 118%. Jauh lah ya dari Indonesia. Jadi Argentina boleh meraih Piala Dunia Qatar 2022, tapi prestasi ekonominya jelek. Maka nggak ada hubungannya ekonomi yang baik dengan prestasi sepak bola. Tapi kalau yang menang justru dari MU lain cerita ya. Lain cerita. Oke, sebelum banyak yang berkomentar soal itu ya. Baik. Tapi gimana sih, bisa nggak sih Mas Rian kita tuh mengontrol diri untuk tidak menggunakan itu semua, pay later, kemudian juga pinjol kalau memang kemampuan kita ya atau juga belum tidak terlalu ya tadi inflasi kita kan juga cenderung stabil, lebih rendah dibandingkan dengan negara peers. Ya, jadi saya tidak mengatakan melarang buy no pay later. Tapi itu lakukan ketika hari ini kita betul-betul tidak memiliki kecukupan uang. Boleh, nggak apa-apa. Kalau itu selalu tidak cukup uangnya setiap bulan gimana tuh? Itu namanya manja. Okay. Nah, kita udah terlalu memanjakan diri kita sehingga kita terlalu mengasihani diri kita. Kasihanilah diriku sehingga tadi kita tidak punya benteng pertahanan untuk mendisiplinkan diri kita. Karena persepsi di kita adalah kan aku bisa beli sekarang, bayar belakangan. Membayar belakangan itu adalah kita menunda kewajiban kita hari ini. Ya kan? Nah, tanpa sadar di sini buy no pay later, di sini buy no pay later. Lama-lama kan akumulasi. Nah, kalau akumulasi pada saat kita harus repayment, jadwalnya kita memenuhi kewajiban kita, pas kita nggak punya cash money yang cukup. Yang terjadi apa berikutnya? Gali lubang, tutup lubang. Okay. Pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini terus. Seperti itu. Tidak ada yang bisa menolong kita melebihi diri kita sendiri untuk komit, disiplin untuk bisa mengutamakan hal-hal yang paling penting, merubah kebiasaan begitu ya, Mas Rian. Oke. Tadi di awal kan kita sempat membahas mengenai sleek
dari OJK mungkin yang sudah call 5 atau menunjukkan pembayaran yang tidak lancar, ada nggak sih kira-kira Mas Rian nih yang bisa dilakukan untuk membersihkan itu semua? Mungkin Pram, kemudian ini lagi enggak ya? Katanya kena mulu nih. Bisa. Yaitu caranya ya tentu kita, kalau kita tahu persis, oh aku punya utang, punya loan atau pinjaman di lembaga keuangan A, B, C, D, selesaikan segera. Selesaikan segera, nanti akan kita namanya akan direhabilitasi. Ya, direhabilitasi sehingga kita menjadi istilahnya bersih lagi. Ya, karena bersih. Nah, karena kita bersih, ini benefitnya apa? Kalau nanti kita udah bersih, sudah direhabilitasi, kita udah keluar dari slik tadi, daftar slik, maka kalau kita mau mengakses keuangan lagi, itu kita memiliki kelayakan atau istilahnya itu visibility, ya, kita punya visibility untuk boleh mengakses pembiayaan baru. Tetapi selama kita belum menyelesaikan kewajiban kita dan oleh bank yang memberikan pinjaman ke kita itu kita dinyatakan release and discharge, artinya sudah selesai utang piutang kita, slik kita masih kecatat. Nah, selama kita masih tercatat di slik, mohon izin, mohon maaf, kemanapun kita mau mencari pinjaman di lembaga keuangan yang terdaftar di OJK, kita nggak akan pernah punya akses. Termasuk ya cari kerja tadi nantinya. Termasuk, itu tadi. Bahkan sekarang ada tambahan termasuk mencari kerja nanti. Okay. Kembali, karena dengan kita maaf kata ya, kita punya catatan di slik itu, apalagi untuk teman-teman milenial ini, itu nanti jangan sampai ditafsirkan bahwa kita punya karakter yang tidak baik. Nah itu dia ya, itu kenapa banyak yang bertanya kenapa soal slik juga harus masuk dalam syarat pencari kerja atau penerimaan kerja saat ini, ya karena itu karakternya dinilai juga dari situ gitu ya. Oke. Masih banyak yang ingin kita perbincangkan, tetapi paling tidak ini sudah bisa menjadi referensi sumber informasi terutama untuk generasi muda teman-teman saya, begitu ya sobat investor di sini dan dimanapun berada, untuk jangan lupa menabung gitu ya. Mas Rian, terima kasih banyak, sampai berjumpa sama-sama, di episode Fincast lainnya dan lagi. Pembahasan lainnya ya. Dan demikian Fincast kali ini, saksikan terus Fincast tentunya hanya di IDX Channel. Saya Prisa Sombodatu, bye bye.